Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3051. Elijah melangkah mendekati Harvey dengan senyum penuh kebanggaan. Apa kau mau mematahkan lenganku yang satu lagi setelah menabrak mobilku? Ayo, coba saja. Aku yakin kau cuma pengecut sialan. Elijah mencoba meraih tangan Harvey saat berbicara. Harvey secara refleks mengibaskan tangannya sebelum akhirnya mencengkeram lengan Elijah yang satunya. Mengecewakan. Jangan cari masalah. Itu memang tujuan utamaku. Jawab Elijah sambil tertawa dingin. Tanpa peringatan, ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Lalu, ia menamparkan wajahnya sendiri beberapa kali hingga darah mengalir dari lubangnya. Berani sekali kau. Teriaknya lantang setelah selesai. Kau berani menyentuhku. Aku dari keluarga York Hong Kong. Tolong aku. Semuanya. Tolong beri aku keadilan. Elijah menggunakan seluruh tenaganya untuk berteriak, menarik perhatian cukup banyak tamu. Ku ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit saat melihat kejadian itu. Ia tahu Elijah akan sulit dihadapi, tapi ia tak menyangka akan sejahat dan setidak tahu malu itu. Jelas sekali dia mencoba menjatuhkan Harvey dengan memainkan peran sebagai korban di siang bolong. Ku ini ingin keluar dari mobil, tetapi setelah melihat tatapan tenang Harvey, dia ragu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Bagaimanapun juga, identitasnya terlalu luar biasa. Akan sangat sulit baginya menghadapi situasi seperti ini. Harvey menatap tenang ke arah Elijah, yang wajahnya berlumuran darah. Senyum geli muncul di bibirnya melihat keadaan Elijah yang menyedihkan. Kau adalah putra sulung dari rumah kedua dan murid dari tempat pelatihan bela diri suci, tapi malah berbuat bodoh seperti ini. Katanya dengan tenang. Aku makin lama makin malu hanya karena berdiri di sini. Harvey tahu betul bahwa ini adalah rencana balas dendam Elijah. Anak itu bahkan memilih momen yang krusial untuk menjalankan rencananya demi memastikan kematian Harvey. Trik keji seperti ini jelas menunjukkan jejak para Islander dan Vince sebagai dalang di baliknya. Tolong, aku akan mati. Elijah mengabaikan Harvey, bersiap untuk berteriak sekuat-kuatnya. Tamu penting kita menabrakku. Dia bahkan tidak peduli pada keluarga. Dia mematahkan lenganku beberapa hari yang lalu menabrak mobilku dan memukuli aku. Dia tidak peduli hukum. Dia gila. Elijah membuka perban di wajahnya, memperlihatkan hidungnya yang penyok dan berdarah. Pemandangannya sangat menyedihkan. Siapa orang itu? Berani sekali dia membuat keributan di jalan menuju York Manor. Nenek York berulang tahun hari ini, dan Elijah adalah cucunya. Mengapa pria itu memukuli Elijah sedemikian rupa? Dia tidak menghormati Nenek York. Itu Harvey York. Dia tamu penting dari Lord York. Pantas saja dia begitu arogan. Meski dia punya kekuasaan dan latar belakang, tetap saja tidak benar memukuli seseorang di depan umum. Banyak tamu berhenti untuk menonton kejadian tersebut. Melihat kondisi Elijah yang menyedihkan, para tamu dengan cepat menganggap Harvey terlalu angkuh. Tak satu pun dari mereka tahu kebenaran yang sebenarnya. Bahkan jika dia ingin menyelesaikan masalah, tidak seharusnya dilakukan di saat sepenting ini. Bab 3052. Harvey tetap tanpa ekspresi meskipun orang-orang mulai menudingnya. Ia sepenuhnya siap untuk menamparkan wajah Elijah dan mengakhiri semuanya saat itu juga. Tepat pada saat itu, terdengar suara pelan. Permisi, permisi. Beberapa orang keluar dari kerumunan sambil tersenyum. Fabian, yang sudah lama tidak ditemui Harvey, tiba-tiba muncul. Selain dia, anak-anaknya juga hadir dan mengikuti dari belakang. Jax, Denver, dan yang lainnya tampak agak canggung, tetapi tetap membungkuk dengan hormat kepada Harvey. Zina tersenyum lebar, hendak menggandeng lengan Harvey. Apa yang sedang terjadi di sini, Tuan York? Fabian melihat apa yang sedang terjadi dan langsung memahami situasinya. Sebagai orang yang licik, dia berpura-pura panik. Tepat waktu sekali, Raja Judi.
Kamu harus membantuku. Elijah langsung berdiri tegak dengan wajah serius bahkan sebelum Harvey sempat berbicara. Mobil Harvey menabrak mobilku. Setelah itu, dia memukulku. Dia berkata. Dia bahkan tidak menghormatiku. Dia juga tidak peduli pada Nenek York. Elijah tampak sangat sedih, seolah-olah sedang diperlakukan semena-mena, sementara para pengikutnya mulai meneriakkan kalimat yang sudah mereka latih sebelumnya, menyatakan bahwa Harvey adalah seorang penindas dan harus dihentikan. Hari ini adalah hari besar, Tuan York. Kita sebaiknya berdamai saja. Fabian menunjukkan ekspresi ramah di wajahnya. Harvey adalah sahabat baikku. Dia juga telah banyak berjasa bagi keluargaku. Demi aku, biarkan saja masalah ini berlalu. Tentu saja, aku akan mengganti mobilmu atas nama Harvey. Nilai mobil itu pasti jauh lebih tinggi daripada yang kamu miliki sekarang. Selain itu, aku akan memberikan tambahan sebesar 1,5 juta dolar. Bisakah kamu menghormati orang tua sepertiku? Setelah ini, kita akan berpisah. Harvey mengerutkan kening. Ia tidak ingin bersikap baik terhadap seseorang seperti Elijah. Menurutnya, satu tamparan sudah cukup. Lagi pula, tidak ada gunanya bersiasat melawan anak manja. Elijah hanya akan menyadari betapa tidak berdayanya dia jika dilindas dengan kekuatan murni. Fabian terus menatap Harvey dengan penuh makna. Biarkan aku yang tangani ini, Harvey. Akankah kamu memberiku sedikit rasa hormat? Raja judi itu bersikap sangat sopan, seolah-olah sedang mencoba meredakan situasi demi Harvey. Orang-orang di sekitar memandang Harvey dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Fabian dan Harvey begitu dekat. Jika tidak, tak mungkin seorang pria seangkuh Fabian bersikap serendah itu di hadapan seseorang. Selain dukungan Marcel, publik mulai menyadari bahwa status Harvey di Hong Kong dan Las Vegas sangat luar biasa. Apa maksudmu, Fabian? Elijah, yang sebelumnya memohon dengan wajah sedih, menatap Fabian dengan dingin setelah mendengar kata-katanya. Kau mau dihormati? Kapan kau punya hak untuk meminta itu dari kami? Lalu siapa yang akan menghormatiku? Bagaimana dengan rumah kedua? Aula Mitos. Biarkan aku memberitahumu. Dia mungkin temanmu, tapi keluarga York Hong Kong masih memilikimu. Menurutmu, reputasi siapa yang lebih penting? Temanmu? Atau rekan bisnismu? Kau tidak mengerti hal sesederhana itu. Bab 3053. Akan kuberitahu sesuatu padamu, Fabian. Beri aku keadilan jika kau memang punya nyali. Kalau tidak, berhenti mengoceh dan enyahlah dari sini. Brengsek itu mematahkan lenganku tempo hari. Dan sekarang dia bahkan berani menamparkan wajahku. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja, apapun yang terjadi. Kau mungkin raja judi, tapi kau tetaplah pelayan bagi keluarga York Hong Kong. Jangan lupa, keluarga-keluarga teratas di Hong Kong sama sekali tidak berarti bagi kami. Kami bisa menjadikanmu raja pengemis dalam sehari jika kami mau. Sekarang singkirkan bajingan itu dari sini. Jax dan yang lainnya menunjukkan ekspresi buruk saat mendengar hinaan kasar Elijah terhadap Fabian dan keluarganya. Mereka benar-benar siap untuk bertindak dan membalas. Namun, Fabian tersenyum kepada mereka dan dengan tenang memberi isyarat agar mundur. Ia menyipitkan mata ke arah Elijah. Senyumannya kini tampak kaku. Memang benar, keluarga York Hong Kong adalah penguasa Hong Kong dan Las Vegas. Kami, keluarga-keluarga papan atas, bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Tentu saja, keluarga Hamilton tidak sebanding dengan keluarga York Hong Kong. Aku pun bukan siapa-siapa. Tapi jangan lupa bahwa aku cukup tua untuk menjadi ayahmu. Jika kita saling serang, orang lain akan mengejekku karena melawan anak kecil. Reputasimu juga akan tercoreng karena dianggap tidak menghormati orang tua. Saat ini kau memang belum punya peluang untuk naik pangkat, tapi jika kelak kau mendapat kesempatan dan masalah ini diungkit kembali, bukankah itu akan jadi kerugian besar bagimu? Tentu saja, kita berdua tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di sini kan? Jika ini berlarut-larut, apakah kau yakin Nenek York akan membelamu? Fabian tersenyum lebar.
Aku sarankan kita berdamai saja. Aku yakin kau adalah orang yang murah hati dan berpandangan jauh ke depan, Tuan York. Mohon maafkan kami atas kekacauan yang telah terjadi. Akan lebih baik bagi kita semua jika masing-masing mundur selangkah kan. Dengan begitu, kau akan mendapat lebih banyak rasa hormat, tetap menghasilkan uang, dan yang terpenting, martabat kita pun tetap terjaga. Seperti 3 burung dengan 1 batu kan? Atau, apakah kau lebih memilih menyelesaikan ini dengan pertarungan hingga titik darah penghabisan? Wajah Elijah seketika menjadi gelap. Apakah kau mengancamku, Fabian? Tanyanya dengan sengit. Aku tidak takut padamu. Teriakanmu tak berarti bagiku. Aku tidak kekurangan uang atau mobil, tapi aku ingin dihormati. Aku hanya menginginkan keadilan ditegakkan. Lagi pula, dia sudah menamparku 2 kali. Jika aku tidak mendapatkan keadilan yang layak, aku akan membawa masalah ini ke hadapan Nenek York. Aku tidak peduli meskipun hari ini hari penting. Aku ingin melihat siapa yang berani tidak menghormatiku setelah itu. Elijah menunjukkan arogansinya sebagai anak manja yang tak tahu diri. Kau juga tidak memberiku rasa hormat. Jawab Fabian sambil tertawa. Baiklah. Mari kita bicara soal keadilan. Fabian mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto. Kau masih muda. Masih banyak hal yang belum kau ketahui, dan belum banyak yang kau pelajari. Itulah sebabnya kau mungkin belum tahu. Sidik jari seseorang akan terlihat berbeda jika ia menamparkan dirinya sendiri dibandingkan jika ditampar orang lain. Siapapun yang melihat ini akan tahu mana yang benar. Jika kau menginginkan keadilan, mari kita bicarakan hal ini langsung di depan Nenek York. Aku ingin melihat apakah Nenek York akan membelamu atau bahkan menyebut namamu di depan banyak saksi ini. Bab 3054. Fabian berbicara dengan tenang dan jujur. Elijah jelas-jelas mencoba menjebak Harvey, dan ada bukti kuat untuk itu. Dalam situasi seperti ini, seberapapun bias dan tidak masuk akalnya Nenek York, mustahil baginya untuk tidak dapat membedakan antara yang benar dan salah. Jika memang demikian, maka jamuan ulang tahun itu hanyalah sebuah lelucon besar. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu pun menyadarinya. Setelah mengamati lebih cermat, mereka menyadari apa yang sebenarnya dilakukan oleh Elijah. Tidak heran Harvey tetap tenang sepanjang waktu. Ia telah menemukan cara untuk menangani situasi tersebut. Bagus. Terima kasih atas kata-katamu, Fabian. Jika keluarga York Hong Kong tidak membalas kebaikanmu, maka Dewan Mitos pasti akan melakukannya. Elijah menggertakkan giginya karena marah, kebencian terlihat jelas di matanya. Ia menyentuh wajahnya sendiri sebelum menunjuk Harvey dengan marah. Demi Fabian, aku akan membiarkanmu pergi hari ini, bajingan. Lalu ia berbalik dan kembali ke dalam mobilnya. Kita pergi sekarang. Geramnya. Para pengikutnya juga menatap dingin ke arah Harvey. Beberapa dari mereka yang lebih angkuh bahkan mengangkat dagu mereka dengan sikap mengancam sebelum masuk ke dalam mobil. Harvey menyilangkan tangan dan melangkah maju. Apakah aku mengizinkan kalian pergi? Fabian dengan cepat berdiri di depan Harvey sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Kita masih punya banyak waktu, Saudara York. Tidak perlu berselisih dengan Nenek York demi keuntungan sesaat. Lagi pula, hari ini akan ada pertunjukan besar. Kita hanya tamu di sini. Jangan menjadikan dirimu sebagai tokoh utama. Itu tidak sepadan. Harvey menyipitkan matanya sebentar sebelum mengangguk. Hari itu memang sangat penting. Jika Harvey ceroboh dan merusak rencana Marcel, Vince mungkin akan menangis bahagia. Harvey pun masuk ke dalam mobil tak lama setelah itu. Karena Fabian ingin mendiskusikan sesuatu dengannya, ia juga ikut duduk di kursi belakang. Dalam perjalanan, Fabian berbicara mengenai kebijakan khusus dari Mordu Casino Palace di Las Vegas. Ia juga mengingatkan Harvey agar tidak terlalu terlibat dengan keluarga York Hong Kong. Harvey mengangguk. Ia percaya dengan cara kerja si rubah tua licik itu. Karena Fabian menyuruhnya untuk tidak terlalu terlibat, pasti ada sesuatu yang tidak bisa ia katakan secara terang-terangan. Secara naluriah,
Harvey melirik ke arah Fabian sebelum mengalihkan pandangannya kepada Queenie, yang tidak berkata sepatah kata pun sejak awal. Harvey menerima kabar bahwa keluarga Mendoza, Clark, Johnson, dan banyak tamu lainnya telah tiba. Mereka cukup khawatir karena Harvey belum juga datang. Harvey menjawab beberapa pesan secara santai sebelum melanjutkan pembicaraannya dengan Fabian. Ada banyak pemeriksaan keamanan sepanjang jalan, sehingga kendaraan tidak dapat melaju terlalu cepat. Sekitar setengah jam kemudian, mobil akhirnya melewati pos pemeriksaan terakhir dan memasuki area parkir tamu. Harvey mengambil hadiahnya, namun ia mengernyit setelah melihat sekilas. Ada beberapa kerutan pada kotak hadiah, seolah-olah seseorang telah membukanya. Harvey mengangkat hadiah itu untuk merasakan beratnya. Ekspresinya sedikit berubah tak lama kemudian. Ada yang salah, Tuan York? Tanya Fabian. Hadiah ini telah dirusak. Jawab Harvey. Seseorang mencoba mempermainkanku. Bab 3055. Harvey segera membuka kotak hadiah itu. Seharusnya terdapat lukisan kaligrafi berbingkai di dalamnya. Namun, secara mengejutkan, terdapat sebuah pedang tua tersembunyi di balik lukisan itu. Harvey terdiam saat melihat pedang tersebut. Pedang kepala instruktur. Bukankah ini sudah dicuri? Kenapa bisa muncul di sini? Saat Hotel Three Seasons mengadakan lelang, Murphy dan yang lainnya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan barang ini. Setelah itu, dikabarkan bahwa pedang tersebut hilang setelah mereka pergi. Mengapa bisa muncul di sini? Wajah Fabian langsung berubah gelap. Kita telah diperdaya, Tuan York. Elijah tidak hanya berpura-pura untuk menarik simpati. Ia sedang mencoba mengalihkan perhatian kita agar bisa menjebak kita. Dan karena ini adalah pedang kepala instruktur, benda ini sangat simbolis. Saat pedang ini dicuri, tidak ada satupun petunjuk tentang keberadaannya. Jika kamu tidak segera menyadarinya dan hadiah ini sampai ke tangan Nenek York, maka kamu tidak akan punya cara untuk membersihkan namamu. Nenek York bahkan bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengeksekusimu. Mata Fabian memancarkan kilatan dingin. Bocah keparat ini. Penuh dengan tipu daya kotor. Queenie hanya bisa cemberut. Apa yang harus kita lakukan dengan pedang ini? Apakah kita simpan di dalam mobil? Jika ini ditemukan. Sebelum Queenie sempat menyelesaikan kalimatnya, suara sirene terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil polisi terlihat memimpin iring-iringan kendaraan lainnya. Rolls-Royce yang mereka tumpangi langsung berhenti. Begitu pintu mobil terbuka, Murphy keluar dari mobilnya dengan senyum tipis. Jelas, ia dan Elijah telah merencanakan semua ini sebelumnya. Namun, karena ini adalah hari yang penting, mereka harus berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga York Hong Kong. Jika tidak, mereka juga bisa jadi dikorbankan. Wajahku ini langsung berubah gelap. Sejak kapan Elijah punya begitu banyak akal licik? Harvey menyipitkan mata. Pasti Vince juga terlibat dalam hal ini. Aku sempat bertanya-tanya mengapa dia begitu tenang beberapa hari terakhir. Ternyata dia sedang merancang pertunjukan besar untuk kita. Situasi saat ini akan sulit untuk dijelaskan. Kataku ini dengan dahi berkerut. Jika mereka menangkap kita dengan bukti di tangan, kita akan dipenjara. Dan saat kita keluar nanti, semuanya sudah terlambat. Tanpa Harvey dan Queenie, Marcel tidak punya pilihan selain memilih Vince sebagai kepala keluarga yang baru. Singkatnya, langkah Vince sangat mematikan. Hingga saat ini pun, Tuan York. Fabian ragu sejenak sebelum menunjukkan senyum hangat. Reputasiku tidak berarti apa-apa bagi keluarga York Hong Kong, tapi aku bisa mengatakan bahwa aku membawa pedang ini untuk Nenek York setelah membelinya dari pasar gelap. Mereka tidak akan bisa berbuat banyak padaku saat ini. Kalaupun mereka memenjarakanku, mereka hanya bisa menahanku selama 48 jam. Tidak akan terjadi sesuatu yang buruk padaku. Fabian bersiap untuk mengorbankan dirinya demi kebaikan bersama. Jangan keluar dari mobil, dan jangan mengakui apapun. Aku yang akan disalahkan. Fabian kemudian keluar dari mobil dan mendekati Murphy. Queenie mengernyit sambil memperhatikan. Ini terlalu kebetulan. Ujarnya pelan.
Kau benar, tapi keluar dari situasi ini juga cukup mudah. Dengan tenang, Harvey mengambil pedang kepala instruktur yang tak ternilai harganya itu, lalu menghancurkannya menjadi debu dengan tangan kosongnya. Bab 3056. Queenie memandangi tindakannya dengan penuh keterkejutan. Dengan santai, Harvey menurunkan jendela mobil dan melambaikan tangannya, membiarkan debu berterbangan. Bagi orang lain, pedang itu memiliki makna yang sangat penting. Itu adalah artefak tak ternilai yang layak dijadikan pusaka keluarga. Namun bagi Harvey, pedang itu tidak berarti apa-apa. Ia melemparkan pedangnya setelah patah di tengah pertempuran, namun seseorang berhasil mengambilnya kembali dan menggunakannya untuk menjebaknya. Betapa konyolnya. Melihat tatapan tenang Harvey, Queenie pun menghela napas lega. Ia tahu dengan pasti bahwa mereka telah menang sejak pedang itu hancur. Keduanya kemudian memandang keluar jendela dalam keheningan. Fabian berdiri di hadapan Murphy dan yang lainnya. Apa artinya ini, Murphy? Aku sudah bilang. Ini mobilku. Kau bilang ingin menggeledah mobilku. Itu sungguh tidak sopan. Sejak kapan kau memiliki hak untuk menantangku? Murphy tersenyum licik melihat ekspresi dingin Fabian. Kita sama-sama berasal dari sini, Fabian. Kita tidak bisa saling menghindar. Aku tidak ingin menyulitkanmu, juga tidak ingin menyinggungmu. Tapi ini menyangkut pedang milik kepala instruktur. Kau pasti tahu betul siapa kepala instruktur itu. Pedangnya tidak ternilai harganya. Siapapun yang mencurinya harus dieksekusi. Ini adalah kejahatan berat. Aku menerima informasi bahwa pedang itu ada di dalam mobil ini. Itulah sebabnya aku membawa polisi untuk mencarinya di sini. Kalau kami menggeledah mobilmu, mungkin terdengar tidak sopan. Tapi kalau pencurinya berhasil melarikan diri karena ulahmu, itu akan mencoreng reputasi kepala instruktur. Kau tahu betapa pentingnya pedang sang legenda hidup itu. Selain itu, Harvey adalah tersangka utama dalam insiden ini. Jika kau melindunginya, apakah kami juga harus curiga bahwa kau bekerja sama dengannya? Kami bukan hanya mencari peninggalan yang hilang, kami juga memberi kesempatan pada Harvey untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jika pedang itu sampai masuk ke York Manor, hal itu bisa menimbulkan skandal besar. Reputasimu akan hancur total. Kami memiliki surat izin penggeledahan. Sebaiknya jangan menolak. Murphy bertepuk tangan, dan seorang penyidik mengeluarkan selembar dokumen. Fabian tahu surat izin itu asli, tidak perlu konfirmasi lebih lanjut. Meskipun keluarga Evans bukan pihak yang paling berkuasa di Hong Kong, mereka memiliki pengaruh kuat di pemerintahan kota. Karena itu, tidak mungkin mereka mengeluarkan surat palsu. Ekspresi Fabian sedikit berubah. Jangan lupa, Murphy. Lord York telah mengatakan bahwa semua orang harus memperlakukan Harvey sebagaimana ia diperlakukan. Jika kau menyerang Harvey seperti ini, aku khawatir. Murphy tertawa kecil dan memotong ucapan Fabian. Itu bukan urusan Lord York. Ini masalah hukum. Lord York tidak bisa ikut campur. Jika kau berani menentang hukum, kami juga tidak segan membawa dirimu. Jadi, apakah kau akan menyingkir? Atau ingin tetap menghalangi? Bab 3057. Tepat saat Fabian hendak menyerahkan diri, Harvey menurunkan kaca jendela mobil dan berkata, "Kami semua adalah warga negara yang baik. Kami juga telah menjalani pemeriksaan. Karena polisi datang ke sini untuk memeriksa kami menerimanya. Namun, kami memiliki hati nurani yang bersih. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kami bekerja sama dengan pihak kepolisian." Fabian terdiam ketika melihat wajah Harvey dari jendela mobil. Ia tidak menyangka Harvey akan diperiksa, namun ia mempercayainya, ia tahu Harvey tidak akan melakukan hal ini tanpa alasan. Jadi, ia mengangguk dengan tegas dan tidak berkata apa-apa lagi. "Tapi jika kalian ingin memeriksa kami, aku harus memperingatkan dulu. Pernyataan apa yang akan kalian buat jika pedang milik kepala instruktur itu ternyata tidak ada di sini?" Harvey keluar dari mobil sambil menyilangkan tangan dengan ekspresi tenang. "Aku adalah tamu kehormatan dari keluarga York Hong Kong.
Aku mewakili Lord York secara langsung di sini. Jika kalian menggeledah mobilku, berarti kalian menggeledah mobil milik Lord York. Kalian tidak bisa memeriksa mobilku tanpa membayar harganya kan? Mata Murphy berkedut sedikit saat melihat Harvey tetap tenang. Jika pedangnya tidak ada di dalam mobil, maka kau akan terbukti tidak bersalah. Kau sendiri yang bilang bahwa kau warga negara yang baik. Sudah sewajarnya kau bekerja sama dengan kami. Kau ingin pernyataan seperti apa? Dia tersenyum. Aku akan disebut pencuri jika kalian menemukan pedang itu. Tapi aku akan dianggap tidak bersalah jika kalian tidak menemukan apa-apa di sini. Itu terdengar sangat tidak adil bagiku. Bagaimanapun, aku adalah tamu penting dari keluarga York Hong Kong. Menyentuh reputasiku, waktuku, dan kesehatan mentalku tentu butuh pertanggungjawaban. Di mana penghormatan yang seharusnya aku terima? Dengan logikamu, maka aku juga bisa mengatakan bahwa kau mencuri pusaka keluargaku dan menerobos rumah keluargamu dengan anak buahku kan? Jika aku menemukan barang itu di tempatmu, kau pantas mati. Dan jika aku tidak menemukannya, kau akan dianggap tidak bersalah. Itu berbeda. Ekspresi Murphy seketika menjadi dingin. Keluarga Evans adalah keluarga kaya di Hong Kong dan Las Vegas juga. Kau tidak punya hak untuk melawan kami. Tidak punya hak, katamu. Harvey melangkah maju dan menepuk wajah Murphy. Itu bukan hakmu untuk menentukan. Cukup bicara. Kalian boleh memeriksa mobilku, dan aku akan dengan senang hati membantu penyelidikan jika kalian menemukan sesuatu. Hukum aku sesuka kalian. Aku janji tidak akan menolak. Tapi, jika kalian tidak menemukan apa-apa, aku ingin salah satu lenganmu dipatahkan. Kalau kau terima, aku akan bermain denganmu. Kalau tidak, nyala dari hadapanku. Fabian tersenyum mendengar ucapan Harvey. Tegas sekali. Memang seharusnya begitu. Tuan York adalah pria dengan status luar biasa. Aku akan menjadi saksi di sini. Ekspresi Murphy sedikit berubah setelah melihat tatapan tajam Harvey. Ia lalu menoleh ke arah orang-orang yang berdiri sedikit lebih jauh. Harvey melirik ke samping, dan melihat Vince serta Elijah berdiri di belakang bersama yang lain. Vince tampak sedang berbicara dengan Elijah, mengangguk terus-menerus. Murphy tampaknya menerima isyarat saat melihat itu. Baik, aku terima. Periksa mobilnya. Inspektur di belakangnya segera maju dan langsung menuju kotak hadiah di kursi belakang. Dalam hitungan detik, tempat itu berubah menjadi kekacauan besar. Bab 3058. Rolls-Royce itu hancur dalam hitungan menit. Ekspresi penuh semangat di wajah para pemeriksa berubah menjadi horor. Ketua pemeriksa kemudian kembali tak lama setelahnya. Tuan Muda Evans, kami tidak menemukan apapun. Wajah Murphy berubah seketika sebelum ia berteriak. Tidak mungkin. Ia langsung maju dan meraih kaligrafi milik Harvey. Setelah memeriksanya beberapa saat, Murphy berteriak sekuat tenaga kepada Harvey. Di mana pedangnya? Di mana benda itu? Kita tidak boleh kehilangan benda itu begitu saja. Pedang kepala instruktur itu terlalu penting. Masih ada rencana lain yang akan dilakukan Murphy setelah menjebak Harvey dengan pedang itu. Jika pedang itu hilang, bahkan nyawanya pun tak cukup untuk menebusnya. Aku sudah bilang. Aku tidak tahu apa-apa tentang pedang itu, dan aku pun tidak tertarik. Kau benar-benar berpikir aku menyembunyikannya di dalam kaligrafi atau lukisan? Jenis lelucon macam apa ini? Hah? Harvey menatap Murphy dengan wajah datar. Aku membeli ini di toko barang antik pagi ini. Kau pikir mereka akan memberiku pedang begitu saja sebagai bonus? Serius? Karena kau telah menghancurkan mobilku, dan tidak menemukan apapun di sini. Bukankah seharusnya kau memberiku pernyataan yang adil sekarang? Fabian tampak bingung. Lalu ia teringat debu yang dilemparkan Harvey keluar dari jendela mobil sebelumnya. Ekspresi terkejut pun menyelimuti wajahnya. Sebuah kemungkinan yang mustahil muncul dalam benaknya. Dasar bajingan. Kalian mencuri pedang kepala instruktur. Dan sekarang kalian ingin aku memberimu pernyataan yang adil. Teriak Murphy dengan marah.
Wajahnya sepenuhnya kehilangan warna. Kembalikan sekarang juga. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Murphy masih ingat dengan jelas bahwa pedang itu berada padanya sesaat yang lalu. Ia hanya mengeluarkannya demi bekerja sama dengan rencana Vince. Elijah yakin bahwa ia telah menyelipkan pedang itu ke dalam kaligrafi yang dilukis, tapi sekarang benda itu menghilang. Murphy telah menunggu lama untuk kesempatan membalas dendam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia tidak mendapatkan apapun dari situasi ini, juga tidak bisa menerima hasil akhirnya. Ia tidak akan mampu mengganti rugi jika pedang itu benar-benar hilang. Kembalikan pedang itu sekarang juga. Murphy kehilangan kendali. Ia merampas pistol milik seorang pemeriksa dan mengarahkannya tepat ke kepala Harvey. Kembalikan. Aku akan menembakmu kalau tidak. Crack. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Harvey santai meraih lengan Murphy. Dalam sekejap, lengan Murphy patah menjadi dua bagian. Ah! Teriakan kesakitan terdengar. Murphy menggeliat tak terkendali sebelum terjatuh dan berguling di tanah. Semua orang terkejut melihat kejadian itu. Tak ada yang menyangka Harvey akan langsung menyerang Murphy tanpa ragu. Para penjaga keluarga York Hong Kong sempat ragu. Mereka ingin turun tangan, namun semuanya diusir oleh Fabian. Ayo pergi. Harvey mengabaikan tatapan semua orang dan menyuruh sopir untuk menyimpan lukisan itu, lalu pergi menuju kediaman York. Pemeriksa yang menghalangi jalan disingkirkan. Mereka menatap Harvey dengan wajah kosong, benar-benar bingung. Dalam waktu 1 jam saja, 2 insiden besar telah terjadi. Menamparkan Elijah dan mematahkan lengan Murphy akan dianggap sebagai tindakan sangat arogan dan penghinaan besar terhadap keluarga York Hong Kong. Tak ada seorang pun yang berani melakukan. Bab 3059. Berhenti di situ, brengsek. Tepat saat Harvey hendak berjalan di karpet merah, Lexi muncul dengan pakaian glamor. Ia membawa sekelompok orang untuk menghadang langkah Harvey. Jangan bicara soal dendam lama, Harvey. Namun, hari ini adalah hari ulang tahun Nenek York. Sebagai tamu, bukannya bersikap hati-hati, kau malah membuat kekacauan besar di wilayah kami. Orang yang tahu jelas memahami bahwa kau datang untuk menghadiri jamuan. Tapi mereka yang tidak tahu mungkin mengira kau datang hanya untuk membuat keributan besar. Aku tidak peduli bagaimana dan mengapa kau bisa berada di sini hari ini, juga tidak peduli kenapa kau bertindak terhadap orang lain. Tapi karena kau tidak menghormati keluarga ini, kami juga tidak perlu menghormatimu. Kau masuk dalam daftar hitam. Pergi dari sini. Keluarga York Hong Kong tidak menerima kehadiranmu. Lexi menatap Harvey dengan ekspresi meremehkan. Orang-orang dari keluarga utama dan keluarga kedua yang berdiri di belakangnya memandang Harvey dengan tatapan dingin. Mereka tidak peduli mana yang benar atau salah, yang mereka pedulikan hanya reputasi mereka sendiri. Semua yang dilakukan Harvey sejauh ini telah mencemari nama baik mereka. Singkatnya, mereka belum pernah bertemu seseorang yang searogan ini seumur hidup mereka. Apakah kau gila, Harvey? Apakah kau pikir kau bisa berbuat seenaknya di sini hanya karena didukung oleh Lord York? Keluarga kerajaan dari Island Nation, pangeran dari Timur Tengah, dan putri dari Eropa Utara saja tidak berani bertindak sembarangan di sini. Orang-orang dari tempat pelatihan seni bela diri suci, 10 keluarga teratas negara H, dan 5 keluarga tersembunyi harus merendah di hadapan kami. Tapi kau malah menghancurkan tempat ini. Pergi dari sini. Kami tidak menerimamu. Orang-orang itu dipenuhi amarah, mereka benar-benar membenci Harvey sepenuhnya. Selain karena tindakannya telah mempermalukan mereka, mereka juga tahu bahwa Harvey berpihak pada Marcel. Ada konflik besar antara kepentingan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak segan-segan mengusir Harvey. Harvey menanggapi tudingan mereka dengan senyum kecil. Tampilannya tampak tenang dan ramah, namun bagi Lexi, senyum itu terasa dingin dan penuh sindiran. Lord York dan Lady Jude yang mengundangku ke sini. Sekelompok orang seperti kalian tidak punya hak untuk mengusirku. Itu termasuk dirimu, Lexi.
Kau hanyalah wanita yang menikah dengan keluarga lain. Sejak kapan kau merasa pantas menyombongkan diri di hadapanku? Jangan lupa, aku diperlakukan setara dengan Lord York sendiri. Mundur sekarang, atau berlutut di depanku. Tidak ada pilihan ketiga. Wah, betapa dominannya. Lexi tertawa dingin. Bahkan saudara keempat pun tidak berani bertindak seperti ini di pesta ulang tahun Nenek York. Tapi disinilah dirimu, memamerkan kekuasaanmu di depan kami. Kau memang luar biasa, nak. Perlukah ku beri jalan untukmu, atau apa? Lexi bertepuk tangan, dan para pengawal elit keluarga muncul dari segala penjuru. Mereka mengarahkan senjata mereka tepat ke arah Harvey. Sudah tentu, mereka tidak akan ragu untuk menarik pelatuk jika diperintahkan. Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga utama dan pengawal pribadi Vince, jadi mereka tidak peduli untuk bersikap sopan atau ramah. Bab 3060. Tepat saat perkelahian hampir pecah, Queenie melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Aku khawatir kau tidak akan bisa menghentikannya, Bibi. Mulai sekarang, dia akan menjadi menantu keluarga dan menjadi tuan muda yang baru. Semua orang langsung terdiam. Tak ada yang bisa langsung mencerna hal itu. Anak keluarga, menantu, tuan muda yang baru. Mata Lexi berkedut panik. Dunia di sekitarnya seolah berputar. Ia tak pernah menyangka Marcel akan melakukan hal seperti ini pada hari ulang tahun Nenek York. Padahal Marcel baru saja berbincang lama dengan kepala keluarga tentang suksesi Vince malam sebelumnya. Kepala keluarga mengira Marcel akan menyerah jika diberikan cukup keuntungan. Namun ternyata, wajah Vince dan Elijah yang sudah murka akibat perlakuan Harvey sebelumnya kini semakin menunjukkan ekspresi terancam setelah mendengar pernyataan Queenie. Julian, Quinton, Matthew, dan yang lainnya terpaku. Mereka menatap Harvey dengan mata penuh ketidakpercayaan. Hanya Marcel yang tetap tanpa ekspresi. Semua orang benar-benar terkejut. Keluarga York Hong Kong dan para tamu mereka bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Secara alami, jika Harvey menjadi tamu penting keluarga, adalah hal yang wajar jika ia membantu Queenie naik sebagai pemimpin baru. Namun Marcel benar-benar telah menyatakannya secara terbuka. Semua orang telah mengakuinya. Itulah sebabnya mereka terus membuat masalah untuk Harvey hingga hari ini. Namun kini, Marcel bahkan menjadikannya menantu dan tuan muda yang baru. Ini sungguh gila. Semua orang terguncang oleh berita yang tiba-tiba itu. Apakah ini berarti Vince tidak lagi memiliki peluang untuk bangkit? Sebuah badai besar sedang mendekat. Di sebuah kursi di aula utama, Cory menghancurkan gelas di tangannya hingga menjadi debu. Ia telah merencanakan sejauh ini dan menahan begitu banyak penderitaan dalam menghadapi Queenie. Tujuannya adalah agar Vince mendapat posisi sebagai penguasa baru. Namun kini semuanya berantakan. Cory benar-benar bingung. Harvey juga terpaku. Ia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ia memang tahu sebelumnya bahwa Marcel dan Selena berniat menjodohkannya dengan Queenie, tapi tidak ada yang pernah menyebutkan hal ini kepadanya. Jangan asal bicara seperti itu, Queenie. Teriak Harvey. Ini adalah pesta ulang tahun Nenek York. Kau tahu kata-katamu tidak bisa ditarik kembali kan? Apakah kau lupa? Aku sudah punya istri. Kita tidak bisa main-main dengan hal seperti ini. Lagi pula, aku tidak tertarik menjadi tuan muda. Harvey terdiam. Ia sebenarnya siap untuk mendorong Queenie ke depan dan membiarkannya mengambil alih, tapi ia sendiri tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Queenie hanya tersenyum hangat padanya. Percayalah, Tuan York. Ini kenyataan. Ayahku membicarakannya denganku kemarin. Ia bertanya apakah aku bersedia melepaskan posisiku sebagai tuan muda demi dirimu. Aku katakan, ya. Lagi pula, rakyat negara akan berada di tangan yang aman jika kamu memimpin keluarga ini. Atau, apakah kamu lebih rela melihat Vince yang memimpin?